Halo semua, perkenalkan nama saya Maria Priscila Letunggamu, nomor induk mahasiswa 195040338. Baiklah, pada saat ini saya akan menjelaskan materi mengenai metode Big M. Pembahasan yang akan kita bahas pada saat ini yaitu waspada terhadap virus COVID-19 semakin meningkat sehingga membuat masyarakat ingin meningkatkan imun tubuh agar terhindar dari virus COVID-19. PT Unima memproduksi 2 jenis vitamin untuk penambah imun tubuh. Proses pembuatan vitamin melalui 3 mesin. Vitamin jenis pertama membutuhkan waktu produksi 1 jam di mesin pertama, 4 jam di mesin kedua, dan 3 jam di mesin ketiga. Adapun vitamin jenis kedua membutuhkan waktu produksi 2 jam pada mesin pertama, 3 jam pada mesin kedua, dan 1 jam pada mesin ketiga. Setiap hari mesin pertama bekerja selama 4 jam, mesin kedua selama 6 jam, dan mesin ketiga selama 3 jam. PT Unima mengeluarkan biaya sebesar 400 dalam ribuan rupiah untuk vitamin jenis 1 dan 100 dalam bentuk rupiah untuk vitamin jenis 2. Tentukan penyelesaian optimum untuk meminimalkan pengeluaran dari PT Unima. Dari masalah di atas, dapat diketahui fungsi tujuan dan fungsi kendalanya sebagai berikut. Fungsi tujuan minimal Z sama dengan 400x1 tambah 100x2 dengan fungsi kendala yang pertama, x1 tambah 2x2 kurang dari sama dengan 4. Yang kedua, 4x1 tambah 3x2 lebih dari sama dengan 6. Dan yang ketiga, 3x1 tambah x2 sama dengan 3. Dengan syarat-syaratnya, x1, x2 lebih dari sama dengan 0. Kita perhatikan ruas kanan fungsi kendala ternyata sudah bernilai positif. Selanjutnya kita identifikasi fungsi kendala yang akan ditambah variabel slack atau variabel surplus. Untuk mengubah kendala ke dalam bentuk baku, kendala pertama kita tambahkan variabel slack karena memiliki tanda kurang dari sama dengan, sehingga menjadi x1 tambah 2x2 tambah e1 sama dengan 4. Kendala kedua kita kurang dengan variabel surplus karena memiliki tanda lebih dari sama dengan, sehingga menjadi 4x1 tambah 3x2 kurang e2 sama dengan 6. Syarat-syaratnya akan menjadi x1, x2, e1, e2 lebih dari sama dengan 0. Kita lihat lagi fungsi kendalanya. Ternyata kita akan menambahkan variabel artifisial ke dalam kendala 2 dan kendala 3. Karena kendala kedua memiliki tanda lebih dari sama dengan, dan kendala ketiga bertanda sama dengan, sehingga diperoleh untuk kendala kedua 4x1 tambah 3x2 kurang e2 tambah a2 sama dengan 6. Untuk kendala yang ketiga, 3x1 tambah x2 tambah a3 sama dengan 3. Dengan syarat-syaratnya, x1, x2, e1, e2, a2, a3 lebih dari sama dengan 0. Baiklah, pada slide yang berikutnya, dalam fungsi kendala telah kita tambahkan variabel artifisial, sehingga dalam fungsi tujuan juga kita tambahkan variabel artifisial. Di sini masalahnya adalah meminimumkan. Jadi koefisien dari variabel artifisial adalah M. Fungsi tujuan tersebut kita bawa ke bentuk Z kurang 400x1 kurang 100x2 kurang MA2 kurang MA3 sama dengan 0. Untuk mengeliminasi minus MA2 dan minus MA3, kita kalikan M dengan kendala 2 dan kendala 3, sehingga ketika kita jumlahkan baris Z dengan baris kedua dan ketiga, maka kita akan memperoleh hasil Z tambah 7M kurang 400x1 tambah 4M kurang 100x2 kurang ME2 sama dengan 9M. Maka hasil ini yang akan kita gunakan
untuk menjadi baris ke 0 di dalam algoritma simplex. Kemudian kita lihat tabel simplex berikut. Karena masalahnya di sini adalah meminimumkan, kita perhatikan baris Z dan kita lihat yang mana positif terbesar. Ingat bahwa M di sini adalah suatu bilangan yang besar, jadi positif terbesar berada di X1. Jadi X1 yang akan masuk basis. Kemudian yang akan menentukan X2 masuk ke dalam baris yang mana, kita lihat rasio yang positifnya paling kecil, yaitu 1. Sehingga X1 masuk dan A3 keluar. X1 menjadi kolom pivot dan A3 menjadi baris pivot. Elemen pivot di sini yaitu 3, sehingga 3 akan kita ubah menjadi 1, dan angka-angka yang lain berada di kolom pivot akan kita ubah menjadi 0 melalui operasi baris elementer sebagai berikut. Iterasi yang pertama, A3 diganti X1. Baris baru X1 sama dengan baris A3 kali sepertiga, yaitu 0, 3, 1, 0, 0, 0, 1, 3 dikalikan sepertiga. Maka hasilnya 0, 1, sepertiga, 0, 0, 0, sepertiga, 1. Kemudian baris baru Z sama dengan baris Z dikurangi 7M kurang 400 kali baris baru X1, yaitu 0, 1, sepertiga, 0, 0, 0, sepertiga, 1 dikalikan 7M kurang 400. Maka hasilnya 0, 7M kurang 400, 7M kurang 400 per 3, 0, 0, 0, 7M kurang 400 per 3, 7M kurang 400. Kemudian kita lihat di sini, maka hasil yang telah kita dapatkan tadi kita kurangkan, maka menjadi 1, 0, 5M tambah 100 per 3, 0, negatif M, 0, 7M tambah 400 per 3, 2M tambah 400. Kemudian baris baru S1 sama dengan baris S1 kurang baris baru X1, yaitu 0, 1, 2, 1, 0, 0, 0, 4 dikurangi dengan 0, 1, sepertiga, 0, 0, 0, sepertiga, 1. Maka hasilnya 0, 0, 5 per 3, 1, 0, 0, negatif sepertiga, 3. Berikutnya baris baru A2 sama dengan baris A2 kurang 4 kali baris baru X1, yaitu 0, 1, sepertiga, 0, 0, 0, sepertiga, 1 dikali 4. Maka hasilnya 0, 4, 4 per 3, 0, 0, 0, 4 per 3, 4. Kemudian kita kurangkan baris A2 dengan hasil yang telah kita dapatkan pada slide sebelumnya. Maka hasilnya menjadi 0, 0, 5 per 3, 0, negatif 1, 1, negatif 4 per 3, 2. Dalam melakukan operasi baris elementer yang tadi, hasilnya dapat dilihat dalam tabel berikut. Kita lihat lagi jika masih ada positif terbesar dalam baris Z, positif terbesar berada di kolom X2. Jadi X2 yang akan menjadi basis. Kita tentukan lagi X2 akan masuk ke baris yang mana dengan melihat rasio yang positifnya paling kecil, yaitu 6 per 5, sehingga X2 masuk dan A2 keluar. X2 menjadi kolom pivot dan A2 menjadi baris pivot, sehingga elemen pivot adalah 5 per 3. Elemen pivot ini akan diubah menjadi 1, dan angka-angka lain yang berada dalam kolom pivot akan diubah menjadi 0 dengan operasi baris elementer sebagai berikut. Yaitu iterasi yang kedua, A2 diganti X2. Baris baru X2 sama dengan baris A2 kali 3 per 5.
Maka hasilnya 0, 0, 1, 0, negatif 3 per 5, 3 per 5, negatif 4 per 5, 6 per 5. Berikutnya baris baru Z sama dengan baris Z dikurangi 5M tambah 100 per 3 dikali baris baru X2. Maka hasilnya 0, 0, 5M tambah 100 per 3, 0, negatif M kurang 20, M tambah 20, negatif M tambah 80 per 3, 2M tambah 400. Sehingga kita kurangkan untuk mendapatkan baris baru Z, maka hasilnya 1, 0, 0, 0, 20, negatif M kurang 20, negatif M tambah 160, 360. Kemudian baris baru S1, baris S1 dikurangi 5 per 3 kali baris baru X2. Maka hasilnya 0, 0, 5 per 3, 0, negatif 1, 1, negatif 4 per 3, 2. Maka kita kurangkan, sehingga baris baru S1 sama dengan 0, 0, 0, 1, 1, negatif 1, 1, 1. Kemudian baris baru X1 sama dengan baris X1 dikurangi sepertiga kali baris baru X1. Sehingga hasilnya akan menjadi 0, 0, 1 per 3, 0, negatif 1/5, 1/5, negatif 4 per 15, 2 per 15. Maka kita lihat pada slide yang terakhir ini, hasil operasi baris elementer yang tadi dapat dilihat di tabel ini. Dapat dilihat bahwa tabel mencapai kondisi optimal karena variabel artifisial sudah tidak memiliki nilai, sehingga kesimpulannya Z sama dengan 360, X1 sama dengan 3 per 5, X2 sama dengan 6 per 5, dan S1 sama dengan 1. Jadi, PT Unima dapat meminimalkan pengeluaran biaya untuk produksi vitamin jenis 1 dan jenis 2 dengan jumlah pengeluaran 360 dalam ribuan rupiah. Pengeluaran untuk vitamin jenis 1 menjadi 240 dalam ribuan rupiah dan untuk vitamin jenis 2 menjadi 120 dalam ribuan rupiah. Demikianlah presentasi saya mengenai metode Big M. Terima kasih. Bye-bye.